Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pertemuan kedua kita akan membahas mengenai isolation precaution dan teknik penggunaan APD. Jadi bagaimana seharusnya saat di rumah sakit kita bisa menerapkan isolation precaution untuk keselamatan pasien dan diri kita sendiri. Kemudian bagaimana cara kita melindungi diri dengan penggunaan APD. Nah, Anda sudah tahu ya APD itu apa saja ya. Baik, langsung saja. Kenapa sih kita harus melaksanakan yang namanya isolation precaution? Jadi pada saat di rumah sakit itu nanti akan ada hal-hal atau kasus di mana dia menjurus kepada kasus infeksi. Misalnya di sini seperti yang dituliskan di tribun ya, tentang 3 pasien operasi sesar yang harus kembali dirawat di rumah sakit setelah dia menjalani prosedur sesar. Apa penyebabnya kira-kira? Kenapa pasien yang sudah dioperasi sesar kembali ke rumah sakit? Ternyata di luka operasinya mengeluarkan nanah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana tindakan atau penanganan perawatan luka sampai luka operasi yang harusnya itu kering sembuh menjadi bernanah. Nah, cairan tersebut menurut ibu 2 anak itu muncul dari bekas jahitan atas operasi sesar yang terjadi di suatu rumah sakit daerah. Nah, ini adalah salah satu contoh terjadinya infeksi, berarti pengendalian infeksinya masih belum optimal. Selain itu juga kita bisa lihat kasus adanya infeksi daerah operasi. Dan seperti ini misalnya ya, luka operasinya bernanah kemudian sampai menghitam atau biasa disebut dengan nekrosis. Ini kan berarti sudah kasus infeksi yang luar biasa ya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Itu berarti penanganan infeksinya kurang bagus. Nah, kalau kita melihat seperti ini, apakah kita harus diam saja atau apa yang harus kita perbuat? Kita harus melakukan yang namanya pencegahan dan pengendalian infeksi. Makanya di rumah sakit ada yang namanya komite atau tim PPI. Nanti kalau di rumah sakit Anda pasti mendapatkan pengetahuan ya apa itu PPI dan tugas-tugasnya. Jadi PPI adalah pencegahan dan pengendalian infeksi, di mana mereka bertugas untuk mengendalikan infeksi yang terjadi di rumah sakit. Nah, kita menyambung ke definisi isolation precaution. Jadi, apakah yang dimaksud dengan isolation precaution atau IP? IP merupakan tindakan pencegahan atau pengendalian infeksi yang disusun oleh CDC dan harus diterapkan di pelayanan kesehatan. CDC tahu ya? CDC itu penyakit sentralnya penyakit menular. Kemudian untuk tujuannya apa sih? Tujuan dari IP untuk menurunkan resiko transmisi penyakit. Jadi kita harus melaksanakan pengendalian infeksi untuk mencegah yang namanya penularan atau transmisi penyakit dari pasien ke pasien dan dari pasien ke tenaga medis. Apalagi sekarang ini ya, merebak kasus seperti ini, sangat mudah sekali transmisi virus dari pasien ke tenaga medis dan pasien ke pasien yang lain. Nah, bagaimana tingkatannya? Tingkatan atau klasifikasi IP itu ada 2. Yang pertama kewaspadaan standar, yang kedua adalah kewaspadaan berdasar cara penularan. Untuk kewaspadaan standar, namanya juga standar ya, berarti harus atau wajib dilakukan. Jadi universal precaution ini sudah harus dilakukan secara rutin di rumah sakit untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian yang kedua, kewaspadaan berdasar cara penularan, berarti tindakan pencegahan dan pengendalian ini ada setelah infeksi itu jelas diagnosisnya karena apa. Untuk universal precaution sendiri ini terdapat beberapa poin ya. Yang pertama adalah hand hygiene atau kebersihan tangan. Kemudian 2, penggunaan APD. Ketiga, peralatan pasien. Yang keempat, pengendalian lingkungan.
Yang kelima, penata laksanaan linen. Yang keenam, pengendalian limbah dan tajam. Yang ketujuh, perlindungan dan kesehatan karyawan. Yang kedelapan, penempatan pasien. Yang kesembilan, etika batuk. Yang ke-10, penyuntikan yang aman. Yang ke-11 adalah pencegahan infeksi prosedur lumbal fungsi. Kita beranjak ke poin yang nomor 1, yaitu hand hygiene. Nah, ini sesuatu yang sekarang sangat digembor-gemborkan dan sangat dianjurkan. Setiap jam harus cuci tangan, setiap jam harus hand rubbing ya, karena untuk mencegah yang namanya virus pada saat ini. Karena memang terbukti yang namanya hand hygiene itu adalah sangat menentukan adanya infeksi atau tidak. Berdasarkan data membuktikan bahwa kegagalan melakukan hand hygiene yang baik dan benar bisa menyebabkan infeksi rumah sakit atau biasa dikenal INOS atau HIS. Kemudian penyebab transmisi mikroorganisme multiresisten. Kemudian hand hygiene merupakan kontributor yang penting terhadap timbulnya wabah. Jadi kalau hand hygiene-nya itu gagal, berarti wabahnya akan semakin merebak seperti sekarang yang kita hadapi. Anda tahu hand hygiene itu ada berapa? Hand hygiene ada 2 macam. Yang pertama hand washing dan hand rubbing. Kapan melakukan hand hygiene? Kapan melakukan hand washing dan hand rubbing? Nah, hand washing atau cuci tangan melalui air mengalir dilakukan bila tangan sudah tampak kotor ya, sudah terkena cairan, terkena ekskresi, kemudian ganti perban, kena darah. Nah, ini harus segera cuci tangan dengan air mengalir atau biasa disebut hand washing. Hand washing ini tetap dilakukan bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya yang bersih, walaupun pada pasien yang sama, tetap hand washing ya. Kemudian hand rubbing biasa kita kenal dengan cairan hand sanitizer sekarang ya yang terkenal ya. Hand rubbing merupakan cuci tangan menggunakan alkohol bila tangan tidak tampak kotor, dan perlu diingat nanti Anda sebagai perawat ataupun sedang praktek di rumah sakit, pastikan kuku itu selalu bersih, terpotong pendek, tanpa kuku palsu, dan tidak memakai perhiasan. Jadi perhiasan nanti disimpan. Kapan kita harus melakukan cuci tangan? Cuci tangan dilakukan pada 5 movement ya. Masih ingat ya 5 movementnya apa aja? Yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak dengan cairan, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien ya. Misalnya habis sentuh tempat tidurnya, habis sentuh kursinya, habis sentuh apapun itu infusnya, harus segera cuci tangan. Yang kedua mengenai APD. Jadi apa sih APD? Panjangannya adalah alat pelindung diri. Yang namanya juga alat pelindung diri. Berarti dia suatu pakaian khusus atau peralatan khusus yang dipakai petugas untuk proteksi diri. Dari apa saja? Melindungi dari apa saja? Bisa dari bahaya fisik, kimia, biologi, dan atau bahan infeksius. Nah, ini macam-macam APD ya, mulai dari kepala sampai kaki. Yang atas itu biasanya adalah kain penutup kepala ya, atau cap, biasa disebut cap. Kemudian ke bawah itu pelindung mata atau kacamata Google. Kemudian ada masker, ada sarung tangan, ada gaun pelindung atau biasa disebut apron, dan ada sepatu boot. Kenapa sih kita harus melakukan yang namanya APD? Yang namanya juga pelindung diri ya. Jadi untuk melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko pajanan darah, kemudian cairan tubuh pasien, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh, dan selaput lendir, baik itu dari pasien ke petugas ataupun sebaliknya. Yang ketiga adalah dekontaminasi perawatan pasien. Jadi pada saat kita melaksanakan perawatan, pasti kita menggunakan alat-alat tertentu. Misalnya pada pasien ganti balut, pasti butuh kan yang namanya alat ganti balut seperti pinset, kemudian kemudian ada lagi
bak instrumen dan lain-lain ini perlu dibersihkan, apalagi kalau ada bekas darah atau cairannya. Jadi bagaimana tata laksananya? Terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah pre-cleaning, kemudian cleaning, desinfeksi, dan sterilisasi. Anda tahu ya bedanya desinfeksi dan sterilisasi? Silahkan dicari perbedaannya dan dijawab di forum diskusi. Ingat untuk penilaiannya dari absensi dan forum diskusi. Jadi untuk yang mahasiswa yang aktif di forum diskusi berarti saya anggap mengikuti dan beroleh poin plus. Nah, ini alur dari dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Yang pertama pre-cleaning berarti pembersihan awal, yaitu menggunakan deterjen atau enzimatic spon untuk petugas dengan APD sesuai. Jadi biasanya alat peralatan ini dicuci dulu pakai deterjen atau biasanya direndam dulu dengan klorin 0,5%. Kemudian setelah itu dibersihkan, dicuci bersih, dikeringkan, baru dimasukkan desinfeksi atau sterilisasi sesuai dengan kebutuhan. Desinfeksi sendiri ada 2 macam, tingkat tinggi dan tingkat rendah. Untuk tingkat tinggi bisa direbus ataupun kimiawi. Yang keempat tentang pengendalian lingkungan. Jadi selain alatnya, selain dari petugasnya, juga harus dikendalikan lingkungannya. Lingkungan itu meliputi apa saja ya? Bagian sanitasi, kemudian bagian kualitas udara, airnya, bagaimana lingkungan sekitar, bersih atau kumuh ya, tentunya harus bersih. Kemudian konstruksi bangunannya seperti apa, apakah sudah memenuhi standar. Nah, ini semua digunakan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas maupun pengunjung. Untuk pelaksanaan linen yang kelima, jadi yang namanya linen itu kan dipakai pasien untuk tidur. Ada kalanya terkena cairan, kemudian terkena darah, bisa terkena feses, terkena urin. Jadi harus dilakukan tata laksana sesuai dengan SOP. Bagaimana SOP-nya? Jadi untuk petugas yang menangani linen harus menggunakan APD. APD mulai dari sarung tangan lengkap ya. Sarung tangan, gaun, apron, masker, dan sepatu boot. Kemudian linen harus dipisahkan antara linen yang kotor dan linen yang terkontaminasi cairan tubuh. Misalnya tadi ada yang darahnya ya, ada misalnya sekretnya, itu harus dipisahkan dengan linen yang kotornya hanya karena debu gitu ya. Kemudian pemisahan dilakukan sejak dari lokasi penggunaan oleh perawat atau petugas, dan minimalkan penanganan linen kotor untuk mencegah kontaminasi ke udara dan petugas yang menangani linen. Bagaimana caranya? Ya, linen yang kotor harus segera dimasukkan ke kantong kuning. Kantong kuning berarti kantong yang berisi sampah atau barang-barang infeksius. Nah, linen yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh harus dibungkus, dimasukkan ke kantong kuning, diangkut secara hati-hati, jangan sampai terjadi kebocoran. Kemudian buang terlebih dahulu kotoran, jika ada feses ya, dibuang dulu ke washer pen atau spool hook atau toilet, dan segera tempatkan linen yang terkontaminasi di kantong kuning. Untuk pengangkutan dengan peralihan terpisah antara linen kotor dan terkontaminasi, pastikan kantong tidak bocor. Selanjutnya, penanganan linen harus berdasarkan alur linen dan harus terpisah antara linen kotor dan yang sudah bersih, pasti ya. Cuci dan keringkan linen di ruang laundry. Untuk menghilangkan cairan tubuh yang infeksius bisa dilakukan 2 tahap. Jadi linennya dibersihkan dulu pakai deterjen, selanjutnya direndam dengan klorin 0,5%. Jika dilakukan perendaman, maka harus diletakkan di wadah tertutup agar tidak menyebabkan toksik pada petugas. Nah, lagi-lagi kita sebagai petugas harus proteksi diri, jangan sampai kita sebagai petugas malah tertular penyakit.
Yang keenam, mengenai penanganan limbah. Jadi Anda tahu ya, rumah sakit itu tempatnya banyak prosedur pemeriksaan darah, feses, kemudian ada pemasangan infuset, pemasangan NGT dan sebagainya. Tentu banyak sekali sampah atau limbahnya. Kemudian injeksi, berarti banyak sekali benda tajam, belum alat-alat yang lain. Jadi sampah medis ini harus dibedakan menjadi 3. Yang pertama tidak terkontaminasi, yang kedua terkontaminasi, dan yang ketiga adalah sampah yang tidak mengandung bahan infeksius tapi digolongkan berbahaya. Nah, sekarang tugas yang kedua di forum diskusi, silahkan Anda bisa mencari apakah yang dimaksud dengan sampah tidak terkontaminasi, sampah terkontaminasi, dan sampah lain yang tidak infeksius tetapi berbahaya. Silahkan tuliskan pendapat Anda, bisa di paper atau langsung di forum diskusi. Nah, ini misalnya ya, contohnya luar biasa sekali ya sampahnya. Jadi rumah sakit dan Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan, merupakan tempat berkumpulnya orang sakit dan sehat sehingga menjadi tempat sumber penularan penyakit yang memungkinkan pencemaran lingkungan karena limbah-limbah yang dihasilkan bisa menularkan penyakit. Bayangkan itu bekasnya siapa? Bekasnya pasien HIV, bekas pasien TBC, bekas pasien apalagi yang menular hepatitis ya. Tentu ini merupakan limbah yang menularkan penyakit. Nah, bisa dibayangkan seperti ini ya, banyak bekas-bekas pemeriksaan darah, kemudian infuset, jarum-jarum. Ini sangat berbahaya sekali ya, dan merupakan limbah yang menularkan penyakit, jadi harus dikelola secara benar. Nah, ini untuk label wadahnya, jadi nanti bisa diamati di rumah sakit saat Anda praktek ya. Kalau warna merah itu berarti radioaktif, lambangnya seperti kipas ya. Jadi bisa Anda lihat di bagian ronsen misalnya, ini seperti ini gambarnya. Kemudian kuning, sangat infeksius. Nah, ini kantong plastiknya kuat, anti bocor atau kontainer yang dapat disterilisasi. Kemudian untuk sitotoxis itu berwarna ungu. Apa misalnya obat sitotoxis? Ya, biasanya obat-obatan yang dipakai untuk kemoterapi pada pasien-pasien kanker. Kemudian untuk limbah kimia dan farmasi warnanya adalah coklat. Yang ketujuh, pelindungan dan kesehatan karyawan. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan ini adalah tujuannya agar karyawannya selalu sehat. Jadi nanti kalau Anda sebagai pengambil kebijakan atau pimpinan di rumah sakit, jangan lupa memperhatikan kesehatan karyawan. Dengan cara apa? Ya, pemeriksaan kesehatan secara berkala, misalnya setiap 5 tahun sekali atau setiap 2 tahun sekali, tergantung dari program dan protap dari rumah sakit ya. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan harus mempunyai kebijakan untuk penata laksanaan akibat tukang jarum. Jadi rumah sakit itu sudah seharusnya punya alur. Kalau misalnya Anda sebagai praktikan atau sebagai tenaga kerja itu tertusuk jarum, jadi bagaimana sih cara mengatasi kalau tertusuk jarum? Nah, itu sudah ada alurnya. Kemudian petugas harus selalu waspada dan hati-hati dalam bekerja, karena di situ Anda menggunakan jarum, skalpel atau alat tajam yang lain. Nah, ini contoh alur tusuk jarumnya. Jika tertusuk jarum, ini kalau tertusuk jarum terkontaminasi langsung dicuci dengan air. Kalau terpajan cairan tubuh, cuci juga dengan air. Jangan diam saja ya kalau tertusuk jarum ya, apalagi bekas pasien hepatitis. Harus segera lapor ke atasan, membuat laporan, kemudian dirawat oleh dokter, petugas dan sumber pemeriksaan darah harus diperiksa darahnya apakah terkontaminasi atau tidak. Baik, selanjutnya poin ke-8, penempatan pasien. Sebelum di sini kalau ada pertanyaan bisa juga di chat di forum diskusi. Kalau ada yang mau menjawab bisa dijawab dari temannya.
Kalau misalnya tidak bisa, berarti bisa bertanya ke saya. Nanti silahkan ditulis pertanyaannya apa. Oke, untuk yang 8 penempatan pasien. Jadi yang namanya pasien harus ditempatkan di tempat-tempat yang terpisah, apalagi pasien tersebut adalah pasien infeksius. Jadi seperti kasus sekarang ya, kalau pasien positif COVID-19 positif, berarti dia harus diisolasi, harus ditempatkan di ruangan khusus. Demikian pula untuk penempatan pasien disesuaikan oleh pola transmisi. Apakah pasien ini bisa menularkan penyakit melalui droplet atau melalui kontak atau melalui airborne? Kalau dia memang penularannya melalui airborne, berarti diharapkan jangan terlalu banyak kontak dengan lingkungan luar dalam saja, nanti bisa menimbulkan penularan penyakit ke pasien atau ke pengunjung yang lain. Kemudian bila tidak tersedia ruang tersendiri, dibolehkan dirawat bersama pasien yang lain dengan syarat jenis infeksinya harus sama, TB ya sama TB, hepatitis sama hepatitis, jangan yang beda untuk jenis infeksinya. Kemudian jaraknya harus minimal 1 meter, sekarang kan juga ya, usahakan tidak keluar rumah. Kemudian kalau misalnya harus keluar rumah, usahakan berjarak 1 meter dengan orang lain untuk menghindari yang namanya transmisi penyakit. Nah, untuk menentukan pasien yang dapat disatukan dalam satu ruangan, tetap dikonsultasikan ke tim PPI. Apa tadi PPI? Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Kemudian semua ruangan terkait cohorting harus diberi tanda kewaspadaan. Ini pasien dengan transmisi droplet, ini pasien dengan transmisi kontak airborne, itu harus ditandai agar kita lebih waspada. Kan kita tahu ya penanganannya seperti apa kalau kontak, kalau droplet, kalau airborne ya. Mana yang lebih cepat menular ya? Airborne. Kemudian, nah ini jika pasiennya tidak bisa menjaga kebersihan diri, sebaiknya diisolasi juga, jangan sampai tindakannya itu merugikan orang lain. Kemudian tadi sudah saya jelaskan untuk pasien yang infeksiusnya airborne dibatasi untuk keluar atau berada di lingkungan fasilitas kesehatan karena bisa menularkan ke orang lain. Kemudian pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB karena Anda tahu pasien HIV itu imunitasnya sudah rendah. Kalau dia disatukan dengan pasien TB, dia pasti atau kemungkinan besar akan tertular TB. Kecuali kalau pasien sudah TB, HIV boleh dicampur dengan atau disatukan dengan pasien TB. Yang ke-9 adalah kebersihan pernafasan, etika batuk dan bersin. Nah, ini ilustrasinya ya, ketika Anda bersin sekali aja itu beribu virus, bakteri, mikroorganisme itu menyebar keluar ya dalam satu bersihan, dalam satu kali bersin. Jadi untuk kasus seperti ini diterapkan untuk semua orang, terutama pada kasus infeksi dengan jenis transmisi airborne dan droplet. Harus diperhatikan sekali cara etika batuknya. Kemudian fasilitas kesehatan harus menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel dengan air mengalir, tisu, sabun cair, tempat sampah infeksius, dan masker bedah. Sementara untuk petugasnya, pasien dan pengunjung dengan gejala infeksi napas harus melaksanakan dan mematuhi etika batuk. Bagaimana etika batuk? Sudah hafal ya? Kalau batuk itu ditutup pakai tisu dengan tangan, atau kalau nggak punya tisu pakai lengan bagian dalam. Kalau pakai tisu, tisunya harus segera dibuang, jangan disimpan di tas ya, kemudian dipakai lagi, langsung dibuang dan langsung dicuci tangannya. Kalau Anda batuk atau bersin, diharapkan Anda memakai masker agar tidak menular ke orang lain. Selanjutnya mengenai penyuntikan yang aman. Jadi bagaimana cara menyuntik yang aman? Seberapa kali sehari kita harus menyuntik pasien ya? Tentu berkali-kali. Jadi harus diterapkan yang namanya
penyuntikan yang aman. Pertama adalah menerapkan teknik aseptik, tidak menggunakan spuit yang sama untuk penyuntikan lebih dari satu pasien. Semua alat suntik dipergunakan harus 1 kali pakai. Gunakan cairan atau flushing hanya untuk 1 kali. Gunakan single dose untuk obat injeksi, jadi single dosisnya 1 aja untuk obat injeksi. Selanjutnya, bagaimana untuk penggunaan peralatan tajam? Nah, ini jangan kurang kerjaan atau mencari-cari masalah ya dengan jarum dilengkung-lengkungkan, nanti ketusuk ya. Jadi kalau jarum itu jangan dilengkungkan, dipatahkan atau dilepaskan. Jadi kalau misalnya pegang jarum suntik, spuit, kalau sudah selesai langsung dengan tutupnya dilepas, masukkan ke safety box agar aman dan Anda tidak tusuk. Buang benda-benda tajam dalam wadah anti bocor safety box tadi. Bila jarum dengan klorin atau dibakar, bilas ya. Kemudian tutup ujung jarum dengan teknik one hand. Jadi saya gemes ya kalau lihat mahasiswa itu nutup jarum, ini jarum suntik dan yang kiri tutupnya itu tangan 2. Nah itu kalau meleset bisa mengenai tangan. Jadi gunakan teknik one hand, 1 tangan aja untuk menutup jarum. Kemudian masukkan ke tempat sampah hitam. Jangan lupa untuk sampah yang tidak terkontaminasi tapi berbahaya, masukkan ke tempat sampah warna hitam. Yang ke-11 adalah pencegahan infeksi, prosedur lumbal fungsi. Jadi lumbal fungsi ini diperlukan pada saat mengambil sampel darah sumsum tulang belakang atau pada saat anestesi spinal. Jadi bagaimana untuk mencegah infeksi? Nah, semua petugas harus memakai masker bedah, gaun bersih dan sarung tangan steril. Kemudian masker bedah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penularan droplet flora orofaring yang bisa menimbulkan meningitis. Baik, itu tadi universal precaution. Yang selanjutnya adalah transmission based precaution. Jadi ini tadi yang dilakukan berdasarkan jenis infeksinya, tujuannya untuk memutus mata rantai. Jadi diharapkan mikroba penyebab infeksi ini tidak terus-menerus berlanjut tapi bisa diputus mata rantainya. Jenisnya apa? Bisa jenisnya kewaspadaan transmisi kontak, transmisi droplet, dan transmisi melalui udara. Nah, untuk kontak langsung misalnya hepatitis A melalui fekal dan oral. Kemudian kontak tidak langsung alat yang terkontaminasi dengan mikroba infeksi. Jadi Anda pernah dengar ya kasus mahasiswa yang terkena hepatitis A karena makan makanan di warung tenda. Itu ya, warung tenda itu kan piringnya satu ya, yang masih pakai piring itu cucinya nggak bersih. Ada yang kena hepatitis, misalnya ada pembeli yang hepatitis A, kemudian selanjutnya ada yang beli lagi pakai piring itu, akhirnya bisa terkena atau tertular penyakit hepatitis A. Kemudian yang selanjutnya adalah transmisi lewat droplet atau udara. Biasanya transmisi ini saat pasien terinfeksi batuk, bersin, bicara, intubasi endotracheal, batuk akibat fisioterapi dada, dan resusitasi kardiopulmoner. Nah, ini kalau Anda menangani pasien TB hati-hati ya, itu kan penularannya melalui droplet dan udara, jadi harus memakai masker. Kemudian contoh penyakit selain TB adalah pada transmisi ini common cold, respiratory syncytial virus. Baik, itu tadi mengenai IP, isolation precaution. Selanjutnya adalah tentang teknik penggunaan APD. Jadi menggunakan APD itu juga harus ada aturannya, tidak semata-mata langsung dipakai. Yang pertama, sarung tangan. Jadi perhatikan ya, sarung tangan itu memakainya kapan aturannya. Sarung tangan dipakai setelah tangan itu dicuci. Jadi harus mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan sarung tangan dengan sabun, jangan hanya air.
Kemudian mengganti sarung tangan jika berganti pasien atau sarung tangan sobek. Jadi sarung tangan satu jangan dipakai berkali-kali ya, satu pasien udah dibuang. Kemudian mengganti sarung tangan segera setelah tindakan, menggunakan sarung tangan saat menggunakan alat terkontaminasi, menggunakan sarung tangan untuk satu prosedur, dan menghindari mendaur ulang sarung tangan sekali pakai. Kalau memang itu sarung tangan disposable sekali pakai ya langsung dibuang, jangan kemudian dicuci, kemudian disterilkan, direbus, dan dipakai lagi, itu kurang tepat. Kemudian untuk penggunaan masker, jadi yang perlu diperhatikan saat memasang masker itu dilakukan sebelum memakai sarung tangan, jangan kebalik ya, sarung tangan dulu baru masker. Kemudian tidak dianjurkan menyentuh masker ketika menggunakan sarung tangan. Melepas masker setelah melepas sarung tangan dan cuci tangan. Tidak membiarkan masker menggantung di leher. Nah ini sering banget saya lihat ya, suka banget nih. Udah pakai masker digantung-gantung di leher, makan digantung di leher, ngomong digantung di leher, nggak dilepas ya. Kemudian segera melepas masker jika tidak digunakan. Tidak dianjurkan kembali memakai masker sekali pakai. Selanjutnya untuk penggunaan gaun pelindung, jadi perlu diperhatikan bahwa bagian dalam gaun adalah bersih dan bagian luarnya yang harus dijaga. Ukuran gaun pelindung harus cukup panjang dan menutup seragam perawat. Karena yang namanya pelindung, masa nanti seragamnya lebih panjang dari gaunnya ya. Jika gaun lengan panjang, seragam harus digulung di atas siku. Melepas gaun dari dalam keluar untuk mencegah kontaminasi cairan. Jadi melepasnya itu di dalam dulu baru keluar. Setelah melepas gaun jangan lupa mencuci tangan, lagi-lagi hand washing, hand hygiene. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung di chat di forum diskusi. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.